yang saya punya gitu ya. Nah di sini ada beberapa, di antaranya something gitu ya. Nah ini saya membahas bukan berdasarkan urutan tingkat kebagusannya ya, tetapi random aja. Nah nanti baru saya sampaikan kelebihan dan kekurangannya. Nah yang pertama yaitu untuk something gitu ya. Nah ini yang saya pakai adalah shade C 1,5 butter gitu ya. Nah saya kadang juga pakainya bijok atau perle gitu ya. Nah cuman entah kenapa untuk beda padatnya ini saya paling cocok adalah pakai yang shade butter gitu ya. Nah kalau dari bedak ini finishnya itu dia matte ya. Nah matte, cuman untuk pore blurringnya itu dia tidak sebegitu tinggi gitu ya. Jadi dia bagus, tidak keki ketika dipakai di atas make up gitu ya. Cuman untuk menutup pori-pori menurutku tidak terlalu smooth ya. Cuman untuk ketahanannya dia tidak keki, terus tidak apa ya, tidak pecah, itu dia sangat bagus gitu untuk stay longnya gitu ya. Nah ini untuk something. Nah selanjutnya yaitu Wardah Color Fit gitu ya. Nah untuk Wardah Color Fit ini mohon maaf saya pakainya yang refill gitu ya. Nah cuman untuk Wardah ini kan ini ya, dia brandnya sangat banyak sekali, dalam artian ada lightening gitu ya, ada color fit gitu, dan dia satu brand juga dengan makeover dan juga Emina ya kalau nggak salah. Nah yang pertama saya bahas dulu hubungannya dengan Wardah Color Fit gitu ya. Nah untuk Wardah Color Fit ini menurutku memang untuk tidak terlalu mahal ya, dia termasuk di tengah-tengah gitu ya. Nah saya juga sudah pernah coba untuk cushionnya gitu, dan juga untuk foundationnya yang berbentuk tube itu ya. Nah itu juga semuanya cenderung bagus, artinya tahan lama gitu. Cuman untuk cushionnya gitu ya, menurutku tuh nggak terlalu lightweight gitu. Cuman untuk cover, siapa yang butuh cover itu sangat bagus gitu. Jadi untuk bedaknya gitu ya, nah ini ternyata coveragenya juga tinggi gitu, dan untuk ketahanannya juga sangat bagus ya. Jadi biasanya kalau aku tahu kompleksannya itu tidak matte banget gitu ya, dan ketika saya tahu cuacanya itu panas banget, nah biasanya setelah kompleksan saya kasih bedak tabur gitu ya. Nah saya timpa lagi pakai ini. Nah itu saat saya berangkat kerja gitu ya, di tempat kerja, karena kebetulan sekarang saya kerjanya di kampus gitu ya. Kira-kira perjalanan ke kampus kalau panas-panasan naik motor kira-kira 15 menit, tapi kalau naik mobil biasanya agak lama di lampu perempatan ya gitu, jadi sekitar 20 menit. Nah itu biasanya kalau saya ngaca di cermin gitu ya, cermin ruangan, nah biasanya yang lainnya tuh sudah hinyai gitu ya, sudah apa ya, berminyak. Nah tapi untuk Wardah Color Fit ini bagus gitu ya menurutku untuk ketahanannya, dan coveragenya juga tinggi gitu. Jadi ketika biasanya saya memang lebih suka cenderung kompleksan yang lightweight gitu ya, jadi biasanya memang masih ada bekas jerawat sedikit gitu ya. Dan untuk pakai concealer gitu biasanya kalau di aku tidak terlalu bekerja ya, karena mungkin terlalu banyak tab juga gitu. Mau concealer seberapa seperti apa, nah itu jatuhnya juga tidak secover itu gitu. Makanya biasanya saya pakai ini ya, apa namanya, Wardah Color Fit. Sebelumnya mohon maaf ya, saya pakai hand body dulu gitu, karena ini kan lebaran ya. Jadi kalau lebaran tuh yang kerja di rumah saya libur gitu, jadi saya harus mencuci piring sendiri. Nah ketika harus mencuci piring sendiri, nah itu ini apa namanya, tangan menjadi kering. Nah sebenarnya tidak berhubungan sih ya, cuman tidak apa-apa, hanya sekedar lewat aja. Nah selanjutnya yang mau saya bahas adalah Makeover Power Stay gitu ya. Nah ini aku pakainya W22
gitu. Nah untuk makeover power stay ini sangat famous ya di kalangan orang-orang ataupun selebgram ataupun apa gitu ya. Nah jadi dulu sudah pernah punya, terus karena penasaran seheboh itu gitu ya dan sebagus itu viralnya, nah maka saya mencoba beli lagi gitu ya. Cuman kalau menurut saya itu dia ini ya, kalau di atas liquid foundation yang apa sih power stay itu, terus dikasih bedak translucentnya yang warna putih itu dari makeover, lalu dikasih ini, nah itu menurutku bagus ya. Jadi dia tidak dead matte gitu, tapi matte yang masih ada kilo-kilonya gitu. Tapi untuk complexion selain itu gitu ya, misalkan aku pakai untuk tadi ya, istilahnya ketika aku udah pakai complexion terus kita tutup pakai ini gitu ya, nah itu menurutku ketahanan minyaknya itu sampai kampus misalnya dari rumah gitu ya, nah itu sudah keluar minyaknya. Nah mungkin sebenarnya itu bukan karena produk ini nggak bagus ya, tapi memang dia didesain matte yang masih luminous gitu ya, atau bukan ya, bukan matte yang luminous, maksud saya dia bukan dead matte yang benar-benar matte yang matte gitu ya dari beberapa waktu gitu. Jadi dia matte yang masih glowing, artinya stay, dia namanya kan memang power stay ya. Jadi menurutku dia paling bagus ketika disandingkan atau dikombin dengan foundation lightweight yang power stay itu. Tapi kalau untuk complexion lain saya kurang suka dengan hasilnya gitu ya. Nah untuk selanjutnya tadi kan saya sudah cerita ya untuk Wardah itu color fit. Nah sekarang ada dua nih ya, Wardah lightening. Nah sebenarnya ini adalah bukan produk baru lagi ya, sebenarnya saya sudah pernah pakai ini dari zaman bekerja di pekerjaan saya sebelumnya, sekitar tahun 2000 ini ya, sejak tahun 2011 sebenarnya ya, 2011 2012 bahkan 2000, pokoknya semenjak 2011-12 tuh saya udah pakai bedak ini. Jadi memang bedak ini sudah lama sekali ya. Kalau 2011 berarti 2011 berarti dia itu sudah, sekarang kan 2026 ya, berarti sudah 15 tahun. Wow, memang Wardah itu produknya dia legend ya. Nah ini cuma ganti kemasan aja, jadi mungkin ini kemasan yang lama refill. Nah kalau ini kemasan yang langsung dengan wadahnya gitu ya. Nah kalau refill biasanya saya suka tak taruh di rumah gitu ya, tapi kalau untuk pergi-pergi walaupun saya bawa cermin lagi gitu, jadi tapi saya tetap seneng yang ada packagingnya gitu ya, karena praktis ketika dibawa kemana-mana itu dia langsung kaca gitu ya. Nah jadi langsung buka yang misalkan kucel atau berminyak, nah itu bisa langsung on lagi. Nah sebenarnya yang di rumah ini saya juga sudah seneng banget ya, cuman memang kadang karena dia tak pakai tacap itu bagus, artinya posisi wajah berminyak gitu ya, dia tidak perlu saya tap pakai tisu tapi langsung pakai bedak ini aja, dia memang sama sekali tidak ada keki gitu ya, jadi langsung fresh kembali. Cuman efeknya itu dia di sponsnya, kalau teman-teman perhatikan dia itu jadi kayak apa ya, kayak tebel, kayak tebel bedak yang menempel gitu. Jadi biasanya agak kurang nyaman ya untuk tacap. Nah biasanya saya walaupun isinya sudah banyak gitu ya, karena memang spons bawaannya menurutku ini enak gitu ya, dan saya tidak mudah untuk membeli spons aja yang seenak ini, biasanya saya beli lagi gitu sekalian walaupun refill tapi yang penting baru dan dapat sponsnya ini. Karena jujur saya akui sponsnya ini tipis, tapi dia itu tipis yang pas gitu, jadi lenturnya, terus ketika untuk ngambil produk, terus untuk tacap gitu ya. Dan dia ini bukan tipe yang coverage tinggi ya gitu, jadi coveragenya cenderung medium ke light ya gitu. Nah cuman kelebihannya dia tidak bikin keki, dan ini tetap jadi bedak favorit sih, walaupun saya ngerasanya ya kalau di saya itu kalau terlalu lama pakai ini nanti kulit saya tuh terasa
kering gitu. Jadi ketika saya jarang-jarang pakai ini, nah itu hasilnya tuh bisa sangat bagus gitu ya. Jadi memang masih jadi bedak favorit. Nah selanjutnya kita ke Lux Crème gitu ya. Jadi Lux Crème ini kalau dari packaging ya, jadi saya kurang begitu suka karena mungkin ini lebih ke anak muda gitu ya. Kalau saya kan sudah 40 ya, menjelang 40 lah gitu. Nah tapi memang bedak Lux Crème itu teman-teman tahu, bedak-bedak padatnya itu seheboh itu, seviral itu gitu ya. Bahkan dulu belum keluar yang dua versi seperti ini. Dulu kan warnanya yang hijau tua itu ya. Nah dia begitu viral karena hasilnya menurutku memang cantik sekali gitu ya. Jujur mohon maaf kalau untuk kompleksen saya memang kurang begitu cocok dengan Lux Crème gitu ya. Untuk foundationnya yang ultra silk ya kayaknya kalau nggak salah. Terus skin tint, terus cushionnya yang ada glow, yang ada matte. Nah itu kalau aku pakai itu ya, itu menurutku saya kurang begitu suka gitu ya, entah dari feelnya, finishnya gitu ya. Tapi kalau untuk setting spray dan apa namanya bedaknya, memang saya akui itu finishnya sangat cantik sekali gitu ya. Nah jadi dulu saya pernah punya favorit skin tint ya, kalau teman-teman melihat gitu ya, bukan skin tint atau apa yang dulu kolaborasi antara BLP dengan Avoskin. Nah itu saya cocok banget gitu ya ketika dikolaborasikan dengan bedak tabur BLP, terus saya kasih bedak Lux Crème, lalu disemprot pakai setting spraynya Lux Crème yang matte. Wah itu di kamera itu bagus banget gitu ya, kelihatan kulit sehat yang pokoknya yang saya suka gitu ya. Jadi memang dulu kan saya masih punya baby ya, yang anak kedua gitu. Jadi ketika mau pergi gitu ya, misalkan kerja ke kampus atau mana, nah saya butuh kompleksan yang tidak perlu pakai beauty blender. Nah itu dulu yang kolaborasi BLP sama Avoskin ya kalau nggak salah. Itu dia nama produknya saya lupa sih, apakah sunscreen atau skin tint gitu, saya lupa. Nah cuman sekarang sudah nggak diproduksi lagi gitu ya. Nah itu dulu yang Lux Crème hijau itu aku udah seneng banget. Nah terus hingga akhirnya dia keluar dua versi ya. Yang satu adalah yang Silk Glow dan yang satu adalah yang matte seperti ini gitu ya. Jadi saya coba dua-duanya. Ternyata untuk ketika mungkin untuk kompleksen yang dead matte banget gitu ya, yang sudah full coverage, supaya nggak mati gitu ya wajahnya, supaya nggak kelihatan kayak apa ya, tidak natural gitu ya, mungkin pakai ini bagus gitu. Sayangnya saya nggak begitu suka dengan kompleksen yang full coverage. Jadi saya ketika memakai sesuatu terutama komplekser itu mementingkan kenyamanan gitu ya. Jadi saya selalu cari yang gimana yang praktis gitu ya, walaupun sekarang anak saya yang kedua juga sudah tidak balita lagi ya, cuman memang saya masih tetap butuh yang gimana fresh ketika kerja, cuman gercep gitu ya. Jadi saya memang merekomendasikan kalau teman-teman misalkan punya favorit kompleksan yang full coverage gitu ya. Jadi saya feelnya nggak lightweight, nggak apa-apa lah, yang penting coveragenya bagus gitu ya, tapi dia tuh terlalu matte. Nah menurut saya dikombinkan dengan ini, nah itu akan sangat bagus gitu ya, karena masih ada luminous glow-nya. Nah cuman teman-teman kalau misalkan dia sudah lightweight, tidak begitu full coverage gitu ya, terus pakai bedak tabur gitu ya, nah dikombinkan sama bedak ini gitu ya yang matte, nah itu menurutku hasilnya bagus banget ya, terutama untuk yang berminyak. Nah ini mohon maaf ya sampai kotor, nah mungkin ini karena pen atau apa ya. Nah saya cocoknya pakai yang cream puff warnanya, yang saya pakai gitu, pakai cream puff.
ya. Oh, kalau yang ini tadi saya cocoknya pakai yang 03 ya, pink fair. Kalau untuk yang golden beige menurut saya masih natural gitu. Kalau mau natural saya pakai yang golden beige, tapi kalau mau lebih fresh lagi saya pakainya yang pink fair gitu ya. Nah, ini untuk Lux Creme. Nah, selanjutnya, nah ini teman-teman bisa lihat ya, saya sampai punya 4. Berarti dia cukup favorit ya gitu. Jadi custard 2, vanilla 2 gitu. Jadi saya memang apa namanya, ketika kompleksen itu dia matte, tapi matte yang masih ada luminusnya sedikit-sedikit gitu ya. Terkadang kita siang habis sholat gitu kan kita pengen touch up kembali ya. Nah, terus ternyata kita harus panas-panasan gitu kan. Nah, ketika kita pakai bedak ini gitu ya, itu hasilnya bagus banget. Sampai saya pernah suatu saat ke KL ya, mengantar teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa gitu ya ke Bali. Cuacanya sangat panas gitu ya. Saya sendiri juga heran dengan hasil di foto gitu ya. Maksudnya kok dia kelihatan banget kulit sehat. Jadi aku paling seneng kompleksen yang memperlihatkan kulit sehat gitu ya. Jadi kayak kulit asli gitu. Padahal dia sebenarnya make up, cuman karena kompleksennya bagus gitu ya, dia jadi kelihatan kulit sehat. Nah, itu di foto tuh kelihatan bagus gitu ya. Nah, terbukti teman-teman saya sampai punya 4 ya. Nah, ini juga sama problemnya teman-teman, karena dia tuh di berminyak itu bisa langsung on point gitu ya, nggak perlu di tap tisu, nggak bikin keki gitu ya. Jadi problemnya sama. Jadi puffnya ini menjadi ini ya, kayak apa ya, kayak membeku gitu ya. Jadi kayak bukan membeku ya, kalau membeku kan dingin ya. Jadi kayak dia bisa dibayangkan nggak sih, jadi muka kita agak basah gitu ya, tapi kita nggak pakai tisu dulu, tapi kita langsung ngetep pakai ini gitu. Nah, akibatnya dia kayak menjadi keras gitu aja sih. Nah, makanya biasanya saya pengen beli lagi itu karena suka sama puffnya gitu ya, karena saya sudah beberapa kali beli puff gitu ya, ternyata tidak sesuai harapan. Jadi memang puff bawaannya seperti yang Wardah Lightening tadi ya, sama SK ini menurutku sangat bagus ya gitu. Jadi biasanya saya mempertimbangkan beli lagi tuh karena saya pengen memang dapat bedak tapi plus dapat puffnya gitu, karena memang puffnya sefavorit itu. Jadi ini vanilla 2 ya. Vanilla 2, custard 2. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jadi ini sampai 2 ya. Nah, ini malah udah nggak ada ininya apa, puffnya, karena saya memang sesuka itu gitu ya. Dari 2 ini sampai expirednya sudah hilang ya gitu, karena saya memang senyaman itu. Kalau yang 2 ini alhamdulillah masih aman ya, walaupun ini yang satu Juli 2026 dan yang satu adalah Mei 2027. Jadi saya kalau pas mau touch up itu bagus yang custard gitu ya, tapi kalau habis make up gitu ya, terus saya pengen cover tertentu yang lebih, misalkan bekas jerawat atau untuk mencerahkan bagian spot-spot bawah mata atau tengah hidung gitu ya, nah saya pakai yang vanilla gitu ya teman-teman. Nah, untuk nomor 1 dari kesekian produk ini mungkin ketika saya di bawah kompleksen gitu ya, saya pengen cover lebih, nomor 1 adalah color fit ya, karena dia coveragenya tinggi dan ketahannya oke. Dan untuk touch up, saya juga tadi suka ini juga ya, Lux Creme kalau untuk habis kompleksen gitu. Tapi kalau untuk touch up, saya kalau untuk mau natural, yang penting fresh aja gitu ya, saya pakai yang Wardah Lightening. Nah, kalau yang dia tahan minyak gitu ya dan anti keki tapi tidak terlalu ngeblur gitu ya, saya pakai Something. Cuman kalau
saya pengen yang hasil halus gitu ya, hasil halus, muat panas-panasan gitu.